Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya akan berbagi video tentang sistem gugur ganda atau yang lebih dikenal dengan istilah double elimination system. Salah satu sistem pertandingan atau format pertandingan yang jarang digunakan. Karena itu saya buatkan video tutorialnya agar kita semua bisa memahaminya dengan baik. Baiklah, kita memulai. Bahwa sistem gugur ini pada prinsipnya ada dua model sistem gugur atau format sistem gugur, yaitu sistem gugur tunggal dan sistem gugur ganda. Prinsip dari sistem atau format gugur adalah peserta yang kalah langsung tersingkir dari event atau turnamen yang sedang berlangsung. Kemudian pada sistem gugur tunggal, saat peserta mengalami kekalahan dalam sebuah pertandingan, langsung dinyatakan gugur dari turnamen tersebut. Saya yakin kita semua memahami sistem ini dan sering kita gunakan dalam kegiatan kita sehari-hari dalam pertandingan ataupun dalam event-event olahraga yang sering terjadi di sekitar kita. Yang menjadi perbedaan dengan sistem gugur ganda adalah pesertanya dinyatakan tersingkir atau gugur dari turnamen bila telah mengalami 2 kali kekalahan pada putaran pertama dalam event atau turnamen tersebut. Bila pesertanya pernah menang dalam turnamen yang sedang berlangsung, kemudian yang bersangkutan kalah pada pertandingan berikutnya, maka kepada peserta tersebut langsung dinyatakan gugur dari turnamen. Karena kekalahan yang dideritanya tidak terjadi pada putaran pertama dari turnamen tersebut, karena dia pernah menang terlebih dahulu pada satu putaran. Kesimpulan yang bisa diambil adalah perbedaan antara format dengan gugur tunggal yang sering kita gunakan dengan gugur ganda yang saya bagikan videonya kali ini adalah dalam sistem gugur ganda, peserta dinyatakan tersingkir bila telah mengalami 2 kali kekalahan beruntun pada putaran pertama. Jadi saat putaran pertama kalah, kemudian dia masih boleh bermain. Berbeda dengan sistem gugur tunggal yang begitu dia kalah, dia langsung tersingkir atau dinyatakan gugur dari turnamen tersebut. Supaya lebih jelas, saya akan paparkan atau saya akan tampilkan bagan atau skema sistem gugur tunggal maupun sistem gugur ganda, dan akan saya jelaskan secara detail agar kita bisa memahaminya dengan baik. Dalam contoh ini saya menggunakan contoh sistem gugur tunggal dengan 8 jumlah peserta yang saya beri nama dengan huruf A sampai dengan huruf H. Jadi setelah melalui proses dengan menempati bagan atau skema secara berurut seperti ini. Ini sistem gugur tunggal yang lazim kita pakai. Ya, seperti biasa. Ya, peserta A akan berhadapan dengan peserta B pada pertandingan 1. Di pertandingan kedua, peserta C melawan peserta D, peserta E melawan peserta F, peserta G melawan peserta H. Dalam contoh ini bagannya atau skema sistemnya saya buat simetris. Teman-teman bisa perhatikan 8 berarti simetris, terbagi 4 untuk bagan atas dan 4 untuk bagan bawah. Pada pertandingan 1 dalam contoh ini dimenangkan oleh B. Jadi ini kode B menang P1. Jadi B menang pertandingan 1. Kemudian pada pertandingan kedua ya dimenangkan oleh C, otomatis D dinyatakan gugur karena kita menggunakan sistem gugur tunggal. Dalam bagan ini kemudian di pertandingan ketiga E melawan F dan dimenangkan oleh F, maka E mengalami kekalahan dan dinyatakan gugur sama dengan peserta A dan D. Begitupun untuk peserta G setelah kalah pada pertandingan 4 dari peserta H. Selanjutnya peserta yang menang akan bergerak ke kanan dalam skema. B
akan bertemu dengan C pada pertandingan berikutnya. F akan bertemu dengan H juga pada pertandingan berikutnya. B bertemu dengan C pada pertandingan kelima, dan F bertemu dengan H pada pertandingan keenam. Ya, dalam contoh ini ya C menang pada pertandingan kelima dan B langsung dinyatakan gugur. Begitupun pada pertandingan keenam, F yang menang sehingga H langsung dinyatakan gugur. Peserta C dan peserta F yang menang di babak semifinal ini karena tersisa 4 pemain langsung bertemu di babak final, dan ya, pada pertandingan ketujuh adalah pertandingan final menentukan juara. Kalau sistemnya kita menggunakan sistem gugur tunggal, dan ini sudah lazim kita pakai dalam kegiatan pertandingan olahraga di sekitar kita sehari-hari. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dengan detail bagan atau skema sistem gugur ganda yang akan kita pakai pada turnamen atau event yang akan kita hadapi, yaitu dalam rangka memeriahkan Hari Amal Bakti Kantor Kementerian Agama khususnya di lingkup Kabupaten Inde. Sama saya mencontohkan 8 peserta yang terdaftar. Kalau contoh pertama tadi dengan sistem gugur tunggal, sekali kalah langsung gugur. Nah, di contoh kedua ini 8 peserta yang terdaftar sama kita beri anggap saja dengan nama A, B, C dan seterusnya sampai H. Kemudian sama A akan bertemu dengan B pada pertandingan pertama sehingga sampai dengan pertandingan keempat di putaran pertama A bertemu dengan B, C bertemu dengan D, E bertemu dengan F, dan G bertemu dengan H. Kemudian dari hasil pertandingan pertama P1 A melawan B, dalam contoh ini dimenangkan oleh B. Maka karena kita menggunakan sistem gugur ganda, pemain yang menang bagannya atau gambar skemanya akan bergerak ke kanan. B menang pertandingan 1, bergerak ke arah kanan. Dan A yang dinyatakan kalah tetap dalam skema karena kita menggunakan gugur ganda dan dia baru mengalami 1 kali kekalahan. Sedangkan syaratnya dalam gugur ganda, pemain dinyatakan tersingkir bila telah mengalami 2 kali kekalahan. Sehingga A masih berada dalam skema dengan kita beri kode A kalah pertandingan 1. Demikian pun untuk partai-partai pertandingan kedua, ketiga, dan keempat selanjutnya. Ya, seperti ini. Kemudian pertandingan tim yang kalah pada putaran pertama artinya A kalah dari B, kemudian di sini ada D kalah dari C, E kalah dari F, dan G kalah dari H. Pertandingan ini ditahan dulu karena kita harus memainkan pertandingan para pemain yang menang pada putaran pertama. Ya. Maka pertandingan kelima akan mempertemukan B melawan C. Ya. Kemudian pertandingan keenam mempertemukan F melawan H. Pada saat B melawan C, pertandingan dimenangkan oleh C. Dan saat F melawan H, pertandingan dimenangkan oleh F. Maka pemain C dan pemain F bertemu dalam pertandingan babak final pada pertandingan ketujuh dan pemenangnya adalah F. F sementara dinyatakan sebagai juara untuk pemain yang menang dalam bagan ini. Setelah pertandingan ketujuh kita akan memulai pertandingan ke-8, yaitu pertandingan untuk peserta yang kalah pada putaran pertama. Karena baru sekali kalah, maka peserta yang kalah A, D, E, dan G masih berhak mengikuti turnamen, tapi dengan proses melalui babak playoff berjalan ke arah kiri. Ya, yang biasa dikenal dengan istilah play-off. Sehingga akan dalam bagan seperti kita lihat akan bertemu A berhadapan dengan D di pertandingan ke-8.
kemudian E bertemu dengan G di pertandingan ke-9. Ya, dalam contoh ini, dalam pertandingan ke-8, peserta A yang memenangkan pertandingan. Dalam pertandingan ke-9 antara E dan G, peserta G yang memenangkan pertandingan. Sehingga peserta A dan peserta G bertemu dalam babak final play-off. Dan dalam contoh ini di pertandingan ke-10, peserta A menjadi juara play-off-nya. Kawan-kawan perhatikan, saat di pertandingan ke-8, peserta A memenangkan pertandingan. Artinya peserta D sudah mengalami 2 kali kekalahan. Kekalahan pertama saat berhadapan dengan C, dan kekalahan kedua saat bermain di playoff kalah lagi dengan A. Sehingga peserta D dinyatakan gugur dari turnamen. Begitupun untuk peserta E. Karena mengalami 2 kali kekalahan, otomatis dinyatakan gugur. Demikian pula halnya dengan peserta G, walaupun lolos dari pertandingan ke-9 kemudian kalah dari peserta A, berarti dia pun dinyatakan gugur. Nah, sudah ada 2 juara dari bagan skema gugur ganda ini dengan 8 peserta pada awal pertandingan, pada awal turnamen, yaitu F yang menjuarai peserta yang menang dan A yang masuk dalam babak playoff karena menggunakan gugur ganda, sistem gugur ganda, formatnya gugur ganda. A menjuarai babak playoff-nya, sehingga harus mempertemukan 2 juara dalam babak grand final. Ya, pertemuan antara A juara playoff dan F yang juara secara normal disebut dengan grand final karena mempertemukan 2 juara. Istilah grand final digunakan apabila pertandingan final tersebut mempertemukan 2 juara pada turnamen yang sama. Pemenang dalam grand final keluar sebagai juara pertama atau juara 1, dan yang kalah dalam grand final otomatis menempati posisi juara kedua. Posisi juara ketiga direbutkan oleh peserta yang kalah pada pertandingan ke-7, yaitu dalam hal ini C, karena tadi F yang juara di bagan yang ke kanan, dan di peserta yang kalah di babak final playoff pertandingan ke-10 yaitu G. Sehingga untuk memperebutkan tempat ketiga dalam contoh ini adalah C berhadapan dengan G. Sampai di sini teman-teman bisa paham? Pada prinsipnya perbedaan yang mendasar adalah perbedaan dalam sistem gugur tunggal dan sistem gugur ganda adalah pada sistem gugur tunggal, sekali pemain tersebut kalah langsung dinyatakan tersingkir dari turnamen. Apalagi kalahnya di putaran pertama. Pada sistem gugur ganda, pemain yang kalah di putaran pertama masih diberi kesempatan untuk bermain dalam babak playoff. Dalam contoh skema atau bagan ini, kotak atau shape yang saya beri warna putih bergaris merah ini adalah contoh dari babak playoff-nya. Demikian video singkat tutorial ini, semoga bermanfaat untuk kita semua sebagai acuan atau referensi kita dalam menyikapi membludaknya jumlah peserta pada event turnamen kita dalam rangka perayaan Hari Amal Bakti Kantor Kementerian Agama, khususnya di lingkup Kementerian Agama Kabupaten India pada tahun ini. Video tutorial ini sengaja dibuat khusus sebagai referensi peserta pertandingan cabang olahraga dalam rangka memeriahkan HUB 76 Kementerian Agama Kabupaten India, khususnya dalam nomor pertandingan ganda putra dan bulu tangkis dan tunggal putra pada cabang tenis meja yang memang pesertanya membludak. Demikian video singkat ini sebagai bahan tutorial kita. Terima kasih atas perhatian kita semua, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.